Setelah masuk Islam, apa perubahan yang ada dalam diri? Banyak kok perubahannya sih, alhamdulillah. Luar biasa sih. Saya dulunya orang nggak bener gitu kan. Pokoknya udah kacau lah kehidupan saya dulu. Biarpun usia saya masih muda, tapi kehidupan saya kayaknya udah bukan untuk ditiru sama orang lain, jangan, bahaya. Gitu. Begitu saya menganut agama Muslim, disitulah saya tersentuh gitu. Saya bisa berubah. Banyak orang bilang perubahannya sangat drastis, tapi menurut saya ini baru sedikit lah saya berubah gitu. Alhamdulillah saya bisa ninggalin semuanya, ninggalin minum-minuman keras, nggak pernah main malam. Masya Allah. Alhamdulillah lah pokoknya, itu hidayah luar biasa itu, Pak. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu dan teman-teman yang insya Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu kembali. Telah hadir sahabat saya, seorang mu'alaf asli dari Bogor. Di usia yang masih sangat muda, beliau sudah memutuskan untuk masuk Islam dan sudah berkeluarga. Kisahnya sangat menarik sekali. Beliau keturunan Chinese. Insya Allah akan berbagi kisah kepada kita semua. Karenanya kita simak videonya hingga akhir. Kang Apeng, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah semua sehat. Masya Allah. Saya dengar kabar sudah berkeluarga. Sudah, Pak. Sudah mempunyai istri dan satu putri. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa usia anaknya? Usia anak saya sekarang 1 tahun 1 bulan. Oh, berarti lagi belajar jalan ya? Lagi belajar jalan, betul. Masya Allah. Berarti seumuran ya sama anak saya. Oh iya. Masya Allah. Ini punya anak tuh karunia yang besar ya? Besar, Pak, luar biasa. Iya. Perjuangannya pun luar biasa. Kadang-kadang orang hidup, ya Allah, risih saya begini-begini aja. Iya. Padahal Allah kasih anak yang Betul. sehat. Betul. Padahal di luar sana ada orang-orang yang hartanya lebih dari cukup. Dan Tapi merindukan ingin punya anak gitu. iya, betul, Pak. Jadi setiap kita sudah Allah berikan rezeki Iya. dan sudah Allah atur rezekinya. Betul. Kang Apeng, usia berapa sekarang? 24, Pak. 24? Iya. Sudah punya anak satu? Sudah punya anak satu. Masya Allah. Waktu nikah usia berapa? Usia 22. 22? Iya, menikah tuh. Masya Allah. Saya kagum kalau ada orang nikah. Aduh. Saya aja, Pak. Ya. Karena kata ulama kalau ada orang nikah tuh syaitan itu berteriak. Karena tidak bisa diganggu lagi. Adapun setelah berkeluarga, Masya Allah, setiap hari bertabur pahala. Ya. Kata guru saya, kasih air minum aja buat suami, tersenyum itu pahalanya besar. Masya Allah. Jadi kita bersyukur nih ya sudah berkeluarga. Kang Apeng, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Raven Nathaniel Hendarto. Nah, jadi panggilannya? Panggilannya Apeng aja. Oh, Kang Apeng. Iya, karena lebih dikenal Apeng. Ya, karena dari Sunda saya panggilnya Akang ya. Boleh, Pak. Lahirnya di mana? Lahir saya asli di Bogor. Saya kelahiran tahun 98. Jadi dari kecil tinggal di sini. Dari kecil tinggal di Bogor. Orang tua asli Bogor. Orang tua yang ibu asli dari Bogor, kalau bapak saya lahir di Wonosobo. Oh, Jawa Tengah. Berarti Sunda ketemu Jawa. Ya. Ya. Masya Allah. Tapi keturunan orang tuanya Chinese semua sih. Oh, ada keturunan Iya. Chinese. Dari kakek saya Chinese, dari kakek ibu Chinese, dari kakek ayah pun Chinese. Oh, Masya Allah. Allah kasih hidayah ya. Amin. Saya kagum kalau ketemu alaf tuh. Karena yang saya tahu ceritanya, itu perjuangannya luar biasa. Gitu. Luar biasa, Pak, itu. Insya Allah.
Begitu ya, kalau hidayah itu sudah terhujam di hati seorang insan Betul. tuh apapun tuh dipertaruhkan begitu. Jalan terus, Pak. Masya Allah. Kalau sehari-hari sibuknya apa? Sehari-hari saya sibuk supir, narik angkot, kadang freelance, panggilan, supir juga bisa. Apa aja lah saya, yang penting istri anak saya aman di rumah. Masya Allah. Punya keahlian bawa kendaraan? Punya keahlian saya emang satu di bidang otomotif aja sih. Oh, Supir, sedikit bisa main mesin, Masya Allah. mengerti sedikitnya mesin mobil lah. Bisa merawat mobil saya. Oh, pernah aktivitas di bengkel gitu, Kang Apeng? Perjalanan saya dari dulu di jalan tentang mobil, jadi kalau mobil ada apa-apa saya selalu tanya sama orang yang lebih senior. Kalau kerusakan ini seperti apa, kerusakan ini seperti apa. Jadi autodidak lah gitu. Masya Allah. Belajar bertahap. Pernah bawa kendaraan besar? Pernah, Pak? Oh, jenisnya apa itu? Truk. Masya Allah. Saya kalau bawa truk tuh bingung ukurnya, kan ekornya panjang tuh ya. Mudah-mudahan aktivitas Kang Apeng Allah mudahkan dan Allah Amin, kasih amin ya Allah. keberkahan. Amin. Amin. Kang Apeng, teman-teman di rumah ingin tahu nih, bagaimana sejarah awalnya mengenal Islam? Sejarahnya panjang luar biasa. Jadi saya dari kecil emang sudah berkecimpung dengan orang muslim. Pergaulan saya di rumah pun banyaknya orang muslim. Entah kenapa seiring berjalannya waktu, beranjak dewasa, saya memutuskan bahwa saya yakin agama muslim itu benar. Akhirnya saya memutuskan buat minta izin dengan orang tua mau menjadi mualaf, dan alhamdulillahnya orang tua saya mengizinkan. Hanya satu pesan dari orang tua saya, kalau mau pindah agama atau mau jadi mualaf, jalani agamanya dengan benar, jaga sholatnya, dan jangan hanya sekedar menjadi Islam KTP aja, gitu aja sih, Pak. Masya Allah. Orang tua mengizinkan? Orang tua mengizinkan. Masya Allah. Ini loh Kang Apeng, karunia terindah. Iya, ketika alhamdulillah, orang Pak. tua tuh mengizinkan, karena banyak dari para mu'alaf yang salah satu kendalanya perizinan yang susah. Masya Allah. Kalau sebelumnya apa keyakinannya? Kristen, Protestan, Oh, Masya Allah. Kalau orang tua? semua sekeluarga Kristen, Protestan, keturunan bawaan agamanya Kristen, Protestan semua. Kalau di keluarga besar sendirian yang masuk Islamnya? Ada bertiga dengan saya. Kakak saya yang pertama perempuan, kakak saya yang kedua lelaki, dan yang ketiga saya. Adik saya perempuan tapi masih Nasrani dia. Oh, jadi kakaknya udah masuk Islam udah. duluan. Adik saya masih ikut dengan orang tua. Oh, berarti Kang Apeng ini masuk Islamnya karena melihat kakak gitu? Enggak juga sih, saya lebih tertarik diri saya sendiri aja, yakin gitu bahwa Islam itu agama yang benar. Ya, saya memutuskannya seperti itu, minta izin, dan diizinkan alhamdulillah sama orang tua. Masya Allah. Jalan terus Masya Allah. sampai saat inilah, alhamdulillah. Saya pernah ketemu mu'alaf. Nah, beliau cerita ketika mau masuk Islam tidak diizinkan. Ya. Akhirnya beliau masuk Islam, akhirnya diusir dari rumah. Nah, sekian tahun kemudian beliau mau bikin KTP. Begitu masuk ke kantor yang penerbit KTP itu ya. Dan kakak itu ternyata namanya itu udah almarhum gitu. Masya Allah. Jadi dibuang sama keluarganya. Aduh. Itu dia sampai berlinang air mata ya. Makanya melihat Kang Apeng ini lancar-lancar aja, saya Masya Allah Alhamdulillah, Pak. terharu gitu dengan keluarganya, itu berbesar hati. Jadi Kang Apeng kenal Islam itu karena pergaulan. Pergaulan. Mau dong diceritain? Saya dari kecil dulu bergaul dengan orang muslim, teman-teman saya muslim semua. Bahkan di situ saya suka ikut tahlilan, diajak teman. Ikut tahlilan? Ikut tahlilan, Pak. Masya Allah, itu SD, SMP? SD itu, Pak. Oh. Waktu SD itu saya diajak tahlilan teman. Karena penasaran saya ikutlah tahlilan. Udah berjalannya tahlilan, nyaman gitu di dalam tuh. Nggak merasa risih seperti di luar gitu kan. Dengar-dengar surat-surat pendek, bacaan-bacaan Quran tuh nyaman, kayaknya adem. Oh, ada kehangatan. Ada gitu. kehangatan. Saya senang lah di situ. Makanya kalau ada temen yang ngajak tahlilan, pasti saya ikut. Meskipun orang tua saya nggak tahu sebenarnya. Saya suka ikut tahlilan gitu. Oh. Udah lulus berarti sih. SMA masih Nasrani. Masih Nasrani. Saya kan sekolah nggak nyampe SMA.
Saya sekolah cuma sampai SMP juga saya keluar pengen minta berhenti. Karena sudah mengenal uang gitu, cari uang sendiri. Tuh. Saya jadi Waktu SMP apa usahanya? usahanya saya narik angkot dulu, Pak. Dari dulu saya dari bisa mobil narik angkot terus. SMP sudah Narik kerja? angkot ya. Karena udah mengenal uang, sekolah males-malesan gitu kan. Ya cari uang aja terus di jalan sampai nggak pulang saya 3 bulan. Masya Allah. Di jalan, saya hidup di stasiun. Orang tua nggak nyari ayah ibu? Nyari, marahin mau marahin cuma ya mungkin udah capek namanya orang tua gitu kan. Yang penting jaga dirinya baik-baik, itu aja sih pesannya. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah berguna buat keluarga gitu kan. Di keluarga nggak ada yang bisa mobil, tapi dengan saya nakalnya dari kecil, memberanikan diri untuk bawa mobil, saya bisa bawa mobil. Jadi kalau keluarga mau kemana nggak usah perlu sewa supir gitu. Alhamdulillah ada hikmahnya lah Pak gitu. Iya. Berguna juga. Kalau ayah ibu agamanya apa? Kristen Protestan sih Pak. Oh. Sama adik saya masih bertiga dia. Kalau beliau apa kesibukannya ayah ibu? Kesibukannya mengajar di salah satu sekolah negeri SD. Oh, ayah ibu PNS? PNS betul. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ketut hidayah ya. Amin. Karena memang indah kalau satu keluarga tuh imannya sama. Ya betul Pak. Mudah-mudahan nanti adiknya juga Allah tanamkan Ya, hidayah betul. di hatinya. Kang Apeng kapan mulai masuk Islam? Di tahun 2019 akhir mungkin ya. Soalnya sudah 2 tahun saya menjalani agama muslim. 2019 akhir, 2020 awal mungkin ya. 2020 awal. Lokasinya? Lokasinya di salah satu yayasan. Saya diislamkan oleh Ketua Lintas Agama Pak Ustadz Rian. Makasih buat Pak Ustadz sudah membimbing saya. Masya Allah. Saya diislamkan di Yayasan Al-Ghazali. Oh, Al-Ghazali Ya. itu Mawar ya? Iya, Semeru betul Pak. Oh, pertama kali sholat gitu, apa yang dirasa? Pertama kali sholat saya diajari oleh istri sih langsung. Dulu waktu, karena kan nggak lama saya mualaf, selang 2 bulan atau 3 bulan saya menikah gitu. Ya selang 2 bulan atau 3 bulan saya menikah. Dan di situ saya diajari terus cara sholat, cara bacaan sholat, ayat-ayat pendek gitu kan. Alhamdulillah nggak butuh waktu lama untuk belajar sholat. Seminggu kurang mungkin ya. Belajar bacaan sholat juga alhamdulillah nggak butuh waktu lama sih. Karena sudah niat dari dulu. Jadi kalau niat tuh udah nggak akan bisa mengecewakan orang lah pokoknya. Kalau niat tuh pasti berjalan dengan mulus. Yang pentingnya kita yakin kuncinya sih itu aja. Sudah bisa baca Al-Quran, Kang Apeng? Kalau Al-Quran saya masih belajar mungkin ya. Saya lagi ngelancarin ikrohnya dulu. Oh, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan Amin ya. Pak, amin. Kalau kata pepatah Arab, man jada wajada, Man jada siapa wajada. yang Betul. bersungguh-sungguh, insya Allah Akan berhasil. akan berhasil. Setelah masuk Islam, apa perubahan yang ada dalam diri? Banyak kok perubahannya sih alhamdulillah. Luar biasa sih. Saya dulunya orang nggak benar gitu kan. Pokoknya udah kacau lah kehidupan saya dulu. Biarpun usia saya masih muda, tapi kehidupan saya kayaknya udah bukan untuk ditiru sama orang lain. Jangan, bahaya. Gitu. Begitu saya menganut agama Muslim, disitulah saya tersentuh gitu. Saya bisa berubah. Banyak orang bilang perubahannya sangat drastis, tapi menurut saya ini baru sedikit lah saya berubah gitu. Alhamdulillah saya bisa ninggalin semuanya, ninggalin minum-minuman keras, nggak pernah main malam. Masya Allah. Alhamdulillah lah pokoknya, itu hidayah luar biasa itu Pak. Kalau dalam Islam itu namanya hijrah, Kang Ya, Apeng. betul. Jadi kalau dalam Islam itu Allah menilainya bukan awalnya, tapi akhirnya. Iya. Disebutnya dengan istilah husnul khotimah. Iya. Husnul itu penutup, husnul itu baik, khotimah itu penutup. Ya, jadi orang itu Allah tuh nggak melihat awalnya. Iya. Jadi seperti apapun, yang penting pada akhirnya dia baik, itu di mata Allah, Masya Allah. Apalagi kalau mu'alaf ya, Iya. itu dosa-dosa yang terlalu tuh berguguran. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Iya, jadi Udah mu'alaf itu, kayak bayi lagi katanya. ya Masya Allah, kita nih iri sebenarnya sama mu'alaf. Makanya saya menjaga sholatnya Pak. Oh iya,
Kalau kata guru saya, sholat itu seperti kunci. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong, kuncinya patah. Iya, betul. Jadi nggak bisa kita masuk ke dalam gitu. Betul, betul. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga ya. Amin, Kalau amin, masih amin. ketujuh, kita bisa ibadah secara sempurna 5 waktu. Amin. Ada hal yang paling berkesan sih menurut saya. Waktu saya nggak lama jadi mualaf, saya menjalani pernikahan dengan istri saya yang sekarang. Waktu istri saya sedang mengandung besar-besarnya itu cobaannya banyak banget sebenarnya. Tapi Allah selalu kasih jalan, biar bagaimanapun Allah kasih jalan. Baru menikah 2 bulan istri saya, ya baru menikah 2 bulan atau 3 bulan gitu ya saya dulu. Saya di pekerjaan langsung diberhentikan karena efek pandemi sih sebenarnya dari perusahaan. Itu di salah satu perusahaan saya diberhentikan, saya terima suratnya dengan lapang dada, saya pulang dengan sedih, minta sama istri, mengasihkan surat dengan istri, maaf, surat pernyataan pemberhentian kerja dulu gitu kan. Nah di situ saya bingung, tapi saya masih punya keahlian, saya nariklah angkot. Seiring berjalannya waktu, istri saya mengandung. Saya bingung, penghasilan saya segitu-gitu aja dari angkot gitu kan. Nggak bisa diprediksi, kadang bagus, kadang jelek. Ya namanya angkutan kota kan kadang ramai, kadang sepi gitu kan. Nggak bisa diprediksi. Saya cuma minta selalu sama Allah dulu tuh waktu istri saya mengandung. Tolong dilancarin semuanya, disehatin istri dan calon anak saya gitu kan. Alhamdulillah begitu melahirkan, semua doa saya diijabah. Masya Allah. Memang kehadiran anak tuh jadi sesuatu yang sangat indah ya dalam keluarga itu. Saya merasakan luar biasa lah. Anugerah Allah tuh luar biasa, saya sangat merasakan itu Pak. Gak bisa kalau ingat ke situ sedih. Saya sangat merasakan di titik terendah saya itu. Saya bingung, keadaan gak baik-baik saja. Istri bentar lagi mau melahirkan itu waktu dulu tuh Pak. Saya nggak punya apa-apa gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Sampai akhirnya waktu itu istri saya melahirkan di salah satu bidan di Bogor itu dengan normal, lancar gitu. Alhamdulillah. Tidak dipersulit gitu kan. Itu anugerah luar biasa. Anak istri saya sehat. Alhamdulillah. Hadiah terindah ya dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doanya. Kadang-kadang kita merasa ya Allah, kok hidup saya terasa sulit begitu ya. Padahal di sisi lain Allah memberikan karunia yang besar buat kita. Betul. Anak-anak sehat. Kita kalau ke dokter nih, ke rumah sakit melihat anak-anak kecil gitu. Saya pernah ke Darmais ya. Anak-anak kecil tuh Masya Allah, ada yang tangannya itu sebesar binaragawan gitu. Jadi banyak yang kena cancer gitu. Nah ini Masya Allah ya, Allah ngasih kita keluarga anak-anak yang sehat. Sesungguhnya ini adalah karunia yang besar, rezeki yang besar. Mudah-mudahan anak-anak nih sehat selalu gitu. Amin, amin. Kang apa yang sekeluarga juga sehat. Amin. Allah mudahkan urusan dan Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Iya. Sehat itu utama. Betul Pak. Iya. Rezeki paling utama itu sehat. Betul. Ya. Kalau kata Nabi SAW, ketika kita bangun tidur, kita bisa makan, bisa ibadah, itu adalah karunia yang sangat besar. Gitu. Kang Apeng, apa yang membuat Kang Apeng terus menjadi muslim hingga hari ini? Yang membuat muslim hingga hari ini, bahwa saya yakin agama itu cuma satu, agama yang benar itu cuma satu, hanya muslim. Kalau menurut keyakinan saya seperti itu. Kang Apeng, apa pandangan ayah ibu ketika Kang Apeng memutuskan untuk menjadi seorang muslim? Pandangannya sih, ya kalau orang tua saya, orangnya sih free lah gitu, bebas. Hanya mengingatkan saja pesan-pesannya, harus bisa menjaga agamanya, harus bisa menjaga ibadahnya, jangan menyepelekan gitu. Jangan hanya sekedar menjadi Islam KTP gitu. Itu pesan dari orang tua saya. Makanya alhamdulillah saya selalu menjalankan sholat meskipun belum sempurna sholat saya gitu kan.
masih ada yang bolong gitu. Tapi saya yakin di luar sana nggak cuma saya yakin Islam itu yang terbaik lah pokoknya. Kalau ibadah yang paling berat itu salat apa kan? Subuh Pak, Oh subuh ya. luar biasa godanya itu subuh godaannya, aduh. Saya masih merangkak terus tuh kalau untuk sholat subuh. Mudah-mudahan nih Terus. setelah menikah ada istri yang bangunin atau ada alarmnya begitu. Iya. Nah, karena kata Nabi SAW 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya sebesar Tuh. dunia beserta isinya. Iya, tuh. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa berlatih terus. Tapi saya yakin sih Islam itu benar gitu. Saya sudah merasakan anugerahnya sendiri. Saya yang menjalani baru 2 tahun belakangan ini, itu luar biasa hidayahnya. Anugerahnya pun luar biasa sampai hari ini gitu. Meskipun memang banyak godaannya, banyak cobaannya, tapi kalau kita yakin, kita pasti bisa melewatinya sih. Ini sejarah saya paling berkesan sih itu ya, satu mengenal banyak orang gitu yang lebih baik. Jadi saya mengikuti jalannya. Ya ibarat katanya membimbing saya juga lah gitu. Saya kalau mengenal orang dengan orang yang lebih baik dari saya selalu bercerita, saya ini mualaf gitu kan, tolong dibimbing. Alhamdulillah banyak yang membimbing saya gitu. Alhamdulillah. Mengajarkan saya untuk sholat tepat waktu gitu. Alhamdulillah lah hidayahnya banyak gitu. Banyak yang perhatian dengan Banyak yang apa perhatian, banyak yang membantu juga. Kang, cita-citanya apa sih dengan keluarga nih? Cita-citanya saya nggak banyak sih, cuma pengen ngakikahin anak aja gitu. Saya punya nazar waktu anak saya melahirkan, waktu istri saya melahirkan, anak saya lahir, saya punya nazar tuh sebelum 6 tahun anak saya harus sudah diakikahin. Sekarang usianya baru 1 tahun 1 bulan sih, masih mencari-cari rezeki lah saya gitu kan. Mungkin rezekinya juga sedang diatur sama Allah gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin, amin, Allah amin. rezeki Amin. untuk bisa berakikah. Amin. Alhamdulillah tadi kepotong salat maghrib dan isya, dan alhamdulillah kita bisa bersambung kembali. Kang Apeng, Siapa? banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam. Kira-kira apa pesan-pesannya untuk mereka yang ingin menjadi mu'alaf? Pesan-pesannya jangan pernah coba-coba untuk bermain-main dengan agama Islam. Pokoknya Islam tuh emang harus dipelajari dengan baik dan benar. Luar biasa dahsyat, mukjizat Allah itu nyata. Karena sudah terlalu banyak Allah kasih anugerah sama saya. Yang saya rasain sih seperti itu. Pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi Islam itu indah. Semenjak menjadi muslim jadi lebih baik ya? Alhamdulillah semenjak saya memeluk agama Islam, saya jauh dari hal-hal yang negatif lah. Masya Allah, jadi lebih sabar gitu. Lebih sabar. Total pokoknya jauh dari hal negatif. Berhenti semua total. Diri pun menjadi merasa lebih bersih. Jauh dari aktivitas malam, pergaulan-pergaulan yang gak benar. Alhamdulillah pergaulan sekarang semenjak saya memeluk agama Islam, Jadi dekat dengan masjid. jadi dekat dengan masjid, Orang-orang soleh. orang-orang soleh, Masya Allah. ustadz-ustadz yang banyak membimbing saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membimbing saya. Masya Allah. Pokoknya luar biasa. Kang Apeng, tadi katanya punya keahlian apa tuh, driver ya? Iya betul. Kalau misalnya nih dari teman-teman di rumah yang Jabodetabek ingin dibantu jasa drivernya, itu bagaimana? Bisa tinggal di kontak aja via WhatsApp saya. Oh iya, nanti kita taruh di ini ya, di deskripsinya. Siap, ya? taruh di deskripsi. Masya Allah. Pokoknya luar biasa, Islam itu indah. Emang nggak pernah berbohong. Banyak orang yang bilang Islam itu indah, emang kenyataannya indah. Banyak yang membimbing saya sampai saat ini. Alhamdulillah lah pokoknya, berkah semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membimbing saya sampai saat ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu orangnya. Semoga semuanya dibalas sama Allah kebaikannya. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah muliakan, sesi sharing kita dengan sahabat mu'alaf telah berakhir. Masya Allah kisahnya sangat mengharukan. Mudah-mudahan menjadi
pembelajaran untuk kita bersama. Kemudian untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk nge-share video ini ke grup-grup WA. Mudah-mudahan menjadi pahala dan kebaikan untuk kita. Jazakallah khair sudah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.